Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel M. Fahrul Rozi Al-Hidayah. Sahabat yang dikasihi Allah, dalam pengembaraan hidup yang penuh dengan fata morgana ini, seringkali kita kehilangan arah dan terjebak dalam riuhnya ambisi duniawi. Namun, di antara kegelapan itu, selalu ada lentera yang tak pernah padam. Itulah kalam-kalam hikmah dari seorang hamba yang telah sampai pada puncak makrifat. Sang pemangku wilayah kewalian, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau mengajarkan kita bahwa agama bukan sekadar kata-kata, melainkan rasa dan tindakan yang berakar pada ketulusan. Mari kita buka mata batin kita, lepaskan sejenak beban pikiran, dan biarkan nasihat-nasihat suci ini mengalir masuk ke dalam relung sukma yang paling dalam. Wahai anak muda, janganlah engkau menuntut sesuatu kepada Allah, tetapi tuntutlah dirimu agar memenuhi kewajiban terhadapnya. Sadarilah dunia ini adalah tempat persinggahan, maka ambillah sekadarnya untuk bekal perjalanan. Jangan kau penuhi pundakmu dengan beban yang tak perlu dibawa mati. Jika engkau melihat seseorang yang lebih tua, katakanlah dalam hatimu bahwa dia telah beribadah lebih lama dariku, maka dia lebih mulia dariku. Dan jika engkau melihat seseorang yang lebih muda, katakanlah bahwa dia belum banyak bermaksiat seperti aku, maka dia lebih suci dariku. Letakkanlah dunia di tanganmu dan jangan letakkan di dalam hatimu. Sebab tangan bisa melepaskan namun hati akan tersiksa jika kehilangan. Seberat-beratnya, ujian adalah ketika engkau merasa jauh dari Allah meskipun nikmat dunia mengepungmu. Sabar itu ada dua, yaitu sabar atas apa yang kau benci dan sabar atas apa yang kau cintai. Janganlah engkau tertawa di saat orang lain menangis dan janganlah engkau sombong di atas kelemahan sesamamu. Doa adalah senjata mukmin, namun ketahuilah bahwa kunci terkabulnya. Doa adalah makanan yang halal dan hati yang bersih. Sifat tawadu adalah jalan pintas menuju kemuliaan di sisi Allah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan sibuk memperbaiki aibnya sendiri daripada mencari kesalahan orang lain. Hati yang mati adalah hati yang tidak lagi merasa pedih saat berbuat dosa. Jadilah seperti bumi yang diinjak oleh semua orang, namun tetap menumbuhkan bunga-bunga yang indah bagi mereka. Mintalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa Dia mendengar meski dunia seolah-olah membungkam suaramu. Ikhlas adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya, di mana malaikat tidak mengetahuinya untuk ditulis dan setan tidak mengetahuinya untuk dirusak. Jangan tertipu dengan pujian manusia, karena mereka hanya melihat sampul sementara Allah melihat isi. Cinta kepada Allah akan membakar semua cinta yang palsu di dalam dadamu. Berbicaralah sedikit agar engkau bisa mendengar lebih banyak suara kebenaran di dalam hatimu. Syukur bukan hanya dengan lisan, tapi dengan menggunakan nikmat Allah untuk taat kepadanya. Ilmu tanpa amal adalah pohon tanpa buah, sementara amal tanpa ilmu adalah bangunan tanpa fondasi. Carilah teman yang jika engkau melihatnya engkau teringat akan akhirat. Penyakit hati yang paling berbahaya adalah merasa diri lebih baik daripada orang lain. Rezeki itu sudah dijamin, maka janganlah engkau gelisah hingga melupakan kewajibanmu sebagai hamba. Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat niat yang tersembunyi di balik perbuatanmu. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan menyibukkan hamba tersebut dengan ketaatan. Janganlah engkau mengeluh kepada makhluk, karena makhluk tidak memiliki daya untuk merubah takdirmu. Jadikanlah akhirat sebagai tujuan utamamu, maka dunia akan datang kepadamu dengan tunduk. Kesombongan adalah pakaian Allah, maka barang siapa mencoba memakainya, Allah akan menghancurkannya. Latihlah lisanmu untuk selalu berzikir, agar saat ajal menjemput lisanmu tidak kaku menyebut namanya. Ketenangan hanya didapatkan dalam ketaatan.
bukan dalam kemaksiatan yang berbalut kesenangan sesaat. Kerjakanlah urusan duniamu seakan engkau hidup selamanya, namun beribadahlah seakan engkau mati esok hari. Musuh terbesarmu bukanlah setan yang ada di luar, melainkan nafsu yang ada di dalam dirimu sendiri. Jangan biarkan matahari terbenam sementara engkau masih menyimpan dendam kepada saudaramu. Kejujuran adalah jalan keselamatan meskipun pada awalnya terasa pahit dan menyakitkan. Orang yang benar-benar kaya adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Jadilah pribadi yang memberi tanpa mengingat dan menerima tanpa melupakan. Syalat adalah mikrajnya orang mukmin, tempat bertemunya ruh dengan Sang Pencipta. Al-Quran adalah obat, maka bacalah dengan tadabur agar hatimu sembuh dari penyakit ragu. Takutlah kepada Allah di tempat yang sepi sebagaimana engkau malu berbuat dosa di depan manusia. Kehidupan ini hanyalah mimpi dan kematian adalah saat di mana manusia baru terbangun. Tawakal bukan berarti diam, tapi berusaha sekuat tenaga lalu menyerahkan hasilnya kepada ketentuannya. Jagalah pandanganmu karena mata adalah pintu masuknya. Panah-panah setan ke dalam hati. Barang siapa yang menjaga perutnya dari yang syubhat, maka cahayanya akan terpancar dari wajahnya. Berbuat baiklah kepada mereka yang menyakitimu, karena itu adalah akhlak para nabi. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena ampunannya jauh lebih besar dari dosa-dosamu. Waktu adalah pedang, jika engkau tidak menggunakannya untuk kebaikan, ia akan menebasmu dengan penyesalan. Zuhud bukan berarti tidak memiliki harta, tapi harta itu tidak memiliki kendali atas hatimu. Kemuliaan seseorang terletak pada ketakwaannya, bukan pada garis keturunan atau jabatan. Belajarlah untuk diam saat marah agar engkau tidak menyesali kata-kata yang keluar tanpa kendali. Hiasilah harimu dengan shalawat kepada Nabi, karena itu adalah kunci pembuka pintu-pintu langit. Dunia ini ibarat bayangan. Jika engkau mengejarnya, ia lari. Namun jika engkau membelakanginya, ia mengikutimu. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Jangan sekali-kali menghina orang yang jatuh dalam dosa. Bisa jadi Allah mengampuninya dan mengujimu dengan dosa yang sama. Puasa yang sejati adalah menahan diri dari segala sesuatu selain Allah. Carilah cahaya di tengah kegelapan dengan selalu berprasangka baik kepada takdir Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dari murka Allah kecuali taubat yang nasuha. Hiduplah di dunia sebagai orang asing atau pengembara yang sedang berteduh di bawah pohon. Kebahagiaan itu terletak pada keridaan hati atas pembagian Allah. Jangan biarkan hatimu terikat pada bangunan yang akan hancur dan harta yang akan sirna. Lidahmu adalah cerminan hatimu. Jika lisanmu kasar, maka hatimu sedang terluka atau kotor. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, maka cintailah makhluknya dengan kasih sayang. Ikhlas itu berat bagi nafsu, namun ringan bagi jiwa yang telah mengenal Tuhannya. Berhati-hatilah dengan doa orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab antara dia dan Allah. Jangan menunggu waktu luang untuk beribadah, tapi luangkanlah waktu untuk beribadah. Ujian itu datang untuk menguatkan iman, bukan untuk menjatuhkan mentalmu. Setiap hembusan napasmu adalah selangkah lebih dekat menuju liang lahat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuatmu semakin takut kepada Allah. Jadilah mutiara di dasar laut. Meskipun gelap dan tertekan, ia tetap berharga dan indah. Akhlak yang baik adalah setengah dari agama. Matilah sebelum engkau mati, maksudnya matikanlah nafsu amarahmu sebelum kematian menjemput fisikmu. Demikianlah untaian mutiara hikmah dari Sang Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang kita dengar hari ini tidak berhenti di telinga saja,
melainkan meresap ke dalam hati dan mewujud dalam setiap langkah kaki kita. Dunia ini sementara, namun apa yang kita tanam di sini akan kita tuai di keabadian nanti. Teruslah berjuang memperbaiki diri, karena tidak ada kata terlambat untuk kembali pulang menuju dekapan kasih sayangnya. Terima kasih telah menyimak di channel M. Fahru Rozi Al-Hidayah. Semoga cahaya hikmah ini menyertai hari-hari Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.